Selamat datang di HPDA Official. Kali ini kita akan membahas buruknya nasib seorang ibu, dikarenakan karma ilmu pesugihan. Pada suatu desa tinggallah seorang ibu, yang namanya akan kita samarkan di sini, yaitu Ibu Wati. Ibu Wati yang berumur 50 tahun, ia tidak kuat menghadapi kehidupan yang penuh cobaan dan kesusahan. Terkadang sampai-sampai kesusahan itu sampai bergejolak di dalam kehidupannya, dengan lelahnya bekerja sendirian dan mengurusi anak-anaknya, dan ia harus mencangkul di sawah setiap hari. Dikarenakan ia sudah tidak bersuami lagi, pada suatu hari si ibu duduk termenung meratapi nasibnya yang sangat susah. Ia selalu ingin berharap menjadi orang kaya raya dan banyak uang. Ia pun menghayalkan semua itu. Seketika itu si ibu bermain ke rumah temannya. Ia bercerita tentang kesulitannya, namun temannya memberikan solusi yang sangat buruk. Temannya memberitahukan tentang ilmu pesugihan. Sesudah itu Ibu Wati pun menanyakannya, di mana tempat orang yang bisa membuatkan pesugihan itu. Lalu teman Ibu Wati pun memberitahukannya. Setelah 1 minggu ke depan, Ibu Wati pun bergegas ke rumah sang dukun, dukun yang disebut Dukun Sungsang. Si ibu pun meminta Dukun Sungsang membuatkan pesugihan itu. Lalu Dukun Sungsang meminta imbalan uang jutaan rupiah, dan si ibu pun menurutinya. Tak lama kemudian Dukun Sungsang pun memberikan ritualnya dan memberikan mantranya. Namun si ibu diwajibkan menyembelih kambing setiap bulan purnama, di saat tengah malam, dan kepala kambing itu diserahkan kepada jin laut biru. Si ibu pun pulang dan mulailah ia melakukannya, namun Dukun Sungsang berpesan apabila jin itu tidak diberikan kepala kambing selama 3 purnama berturut-turut maka dampak buruknya, si ibu terkena gangguan besar dari jin laut biru. Si ibu pun berjanji akan selalu memberikan kepala kambing setiap purnama kepada jin laut biru, dengan cara menyembelih kambing setiap purnama, dan menghanyutkannya ke sungai. Tepat di malam Jumat Kliwon, di suasana yang penuh mistis dan sangat sepi, Ibu Wati pun memulai ritualnya dan membaca mantra yang sudah dihafalnya. Ia membuat sesaji kembang, dan kepala kambing yang masih segar, dan ia melakukannya di tepi sungai. Tak berapa lama kemudian Ibu Wati menghanyutkan kepala kambing itu ke sungai, lalu ia pun kembali ke rumahnya. Di saat ia kembali, ia pun tersontak terkejut, melihat tumpukan uang yang bertebaran di kamarnya. Uang itu tidak ada yang mengantar namun uang itu sudah ada di tempat tidurnya. Si ibu pun merasa senang dan bahagia. Ia kini memiliki uang ratusan juta. Seketika itu nasibnya pun berubah. Ia sudah ditimpa banyak uang, dan ia pun selalu berfoya-foya. Dan malam purnama berikutnya ia memberikan kepala kambing lagi. Ia menghanyutkan sesaji kembang dan kepala kambing itu. Dan uang si ibu kini bertambah banyak. Kini ia di kampung menjadi orang yang super kaya, mewah, sehingga tidak ada yang menandingi kekayaannya di desanya. Tahun demi tahun Ibu Wati semakin banyak uang. Ia kini sukses. Ia menjadi orang yang elit di kampungnya, banyak orang yang segan kepadanya. Namun Ibu Wati kini berubah, yang dulunya beramah tamah kini dia semakin sombong. Dikarenakan uangnya miliaran, ia selalu menganggap kecil dengan tetangganya. Pada suatu hari, Ibu Wati pun berpikir untuk membeli kebun yang sangat luas, agar supaya kekayaannya tidak habis. Namun Yang Maha Kuasa berkehendak lain. Di saat kesombongan mulai membara, dan uang semakin banyak, hari-hari yang sangat menyenangkan, si ibu pun mulai enggan memberikan kepala kambingnya. Ia mulai sudah tidak ritual lagi, dan ia pun merasa sudah kaya dan tidak bisa miskin lagi. Setahun kemudian ia mendadak sakit, penyakitnya yang tidak bisa diobati, medis juga tidak mampu. Ia mengalami penyakit gatal-gatal kulitnya membengkak. Ia berobat, sampai menghabiskan miliaran rupiah, namun sakitnya tidak kunjung sembuh. Kini uangnya mulai habis dan ia tinggal memiliki rumah mewahnya, dan juga ladangnya. Setahun kemudian ia menjual ladangnya untuk biaya berobat, namun ia tidak kunjung sembuh. 1 tahun kemudian ia menjual rumahnya untuk berobat. Kini si ibu tidak punya rumah lagi. Kini ia mengontrak, dan penyakitnya semakin parah. Di saat tengah malam, ia teringat akan kembang sesajinya. Ia pun mencoba memberikan sesaji dan kepala kambing itu, namun hasil sudah tiada lagi. Ia kini menyesal, si ibu kini telah jauh jatuh miskin lebih parah dari awal mulanya. Ia terbaring di tempat tidurnya. Kini anak-anaknya lah yang bekerja untuk membiayai kesehariannya. Tetangga kiri kanan rumah selalu membicarakannya, dan sebagian ada pula yang membulinya. Penyakit yang ia derita itulah karma buruk dari pesugihannya sendiri. Di akhir hayatnya si ibu mengalami sekarat yang luar biasa. Badan menghitam, kuku memanjang, mata tidak berkedip, lidahnya keluar. Ia meninggal dengan cara yang tidak wajar. Marilah kita sama-sama jadikan hal ini pelajaran, untuk tidak kita perbuat. Karena segala sesuatu baik dan buruknya, pasti akan kembali kepada kita, entah itu cepat atau lambat. Jadi itu sajalah pembahasan kita di video ini.
Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.